Pinjam boleh enggak? Ya mana? Sini satu. Kepanasan, Presiden Joko Widodo meminjam topi dari siswa saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kendung Wuni, Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu 13 Desember. Banyak siswa yang antusias menawarkan topinya untuk dipakai Presiden Joko Widodo. Tapi hanya satu siswa yang berani maju meminjamkan topinya langsung ke Presiden. Meski topi tampak kekecilan di kepala Presiden Joko Widodo, namun kepala negara tetap gunakan topi yang diberikan siswa itu. Saya awalnya bingung, saya sangat ngidolain beliau. Saya akhirnya nggak tahu kenapa saya terketuk buat maju. Seumur hidup saya baru ketemu beliau, jadi saya sangat ngefans dengan beliau. Saya bangga sekali dan terima kasih untuk Pak Jokowi karena telah mau memakai topi saya. Terima kasih, Pak. Kunjungan Presiden ke SMKN 1 Kedung Wuni untuk meninjau proses pembelajaran di beberapa kelas seperti jurusan teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik komputer jaringan. Presiden juga tampak berbincang dengan sejumlah siswa. Dari hasil kunjungan ini, Presiden Joko Widodo mengatakan akan memberikan bantuan mobil listrik bagi jurusan otomotif di sekolah ini untuk mendukung kegiatan praktik pembelajaran. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi diduga terlibat penyeludupan manusia ke Aceh. 11 pengungsi Rohingya ditangkap polisi. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak. Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak. Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda?
Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Nggak enak. Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Bakmi ayam Haji Ahok. Ngomong-ngomong tuh pakai ayam kampung. Ciri khasnya emang dari dulu mie begini, ayamnya pacamke. Itu bahasanya orang Tionghoa. Iya, betul. Pokoknya hauce ya, hauce. Ini dia food lover, bakmi legend. Kalau untuk daging sapinya memang lembut banget ya. Kita geser ke bebek packing panggang. Ini benar-benar mumtaz. Bakmi gondang dia ya. Ini udah 55 tahun. Wow, kelembutan dan kekenyalannya nih asik banget, pas ya. That's Cerita Rasa, Sabtu 16 Desember, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Anda kembali di berita utama. Saudara, diduga terlibat penyelundupan manusia ke Aceh, 11 pengungsi Rohingya ditangkap polisi. Polisi memeriksa 11 orang pengungsi Rohingya sebagai saksi dalam kasus penyelundupan manusia ke Aceh. Dari laporan warga, awalnya polisi menangkap 2 orang pengungsi Rohingya yang sempat memisahkan diri dengan rombongan ketika baru saja mendarat di desa Lamreh, Kecamatan Mecet Raya, Banda Aceh. Dari hasil pengembangan, dengan memeriksa ponsel 2 pengungsi Rohingya, akhirnya 9 orang lainnya berhasil diamankan dan diperiksa sebagai saksi. Semuanya sudah ada 11 saksi, ya. Diduga kuat di sini ada pengendalian dan ada keuntungan yang diambil oleh salah satu ataupun ada beberapa orang yang diduga pelaku penyelundupan. Kita ke sorotan lainnya, resmikan Pasar Induk Among Tani Kota Batu, Jawa Timur. Presiden Joko Widodo berharap kondisi pasar yang bersih dan rapi bisa meningkatkan penjualan pedagang. Kehadiran Presiden Joko Widodo di Pasar Induk Among Tani Kota Batu, Jawa Timur disambut antusias warga. Presiden Joko Widodo mengatakan, Pasar Induk Among Tani merupakan pasar terbesar di Indonesia. Selain dapat menampung 2.700 kios dan los, Jokowi juga memuji Pasar Among Tani yang dinilai ditata dengan rapi. Dibangun sejak tahun 2021, Pasar Induk Among Tani Kota Batu ini memiliki luas 3,4 hektar dan menelan anggaran 166 miliar rupiah. Pasar Among Tani ini bisa menampung 2.700 kios dan los yang bisa semuanya digunakan untuk berdagang, baik di zona basah, di zona kering maupun di zona makanan dan kuliner. Saya melihat ini adalah pasar terbesar yang pernah saya lihat di Republik Indonesia ini. Saudara, polisi bongkar praktik pengoplosan tabung LPG bersubsidi di wilayah Tangerang. Dalam sehari, praktik ilegal ini mampu meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah. Saat hendak ditangkap, 1 dari 8 orang tersangka pengoplosan tabung LPG bersubsidi sempat akan melarikan diri, namun berhasil ditangkap polisi. Polisi berhasil menggerebek lokasi penyuntikan tabung LPG di wilayah Karangtengah, Kota Tangerang, Banten yang sudah beroperasi selama 2 tahun. Dalam sehari, usaha ilegal yang dijalankan oleh para tersangka dapat meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah. Puluhan ribu tabung LPG ukuran 3 kg ini didapat dari sejumlah agen dan toko di wilayah Tangerang, Jakarta, Depok, dan Bogor. Satu unit truk meledak akibat terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Miranda, Venezuela. Sedikitnya 8 orang meninggal akibat kejadian ini. Selengkapnya sesaat lagi, video pilihan di berita utama.
nyatanya suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang aku approve. Aku approve dan aku approve Pro. Aku approve, aku approve. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Seberapa penting menurut Prof Bagir ada revisi Undang-Undang KPK? Saya termasuk orang yang tidak begitu suka itu. Prof, mana yang lebih penting? Menguatkan kembali KPK atau RUU perampasan aset segera diundangkan? Menguatkan kembali KPK bagi saya lebih prioritas. Para kandidat hanya melihat demokrasi sebagai prosedur, tidak melihat demokrasi sebagai substansi demokrasi. Rosi, Sabtu, 16 Desember, pukul 10 malam di Kompas TV. Saudara, percikan api muncul dari kabel fiber optik serta kabel aliran listrik di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Api membesar dari kabel optik dan kabel aliran listrik. Kondisi pemasangan kabel yang semrawut diduga menjadi penyebab korsleting listrik pada kabel fiber optik. Proses pemadaman sempat memakan waktu lantaran material kabel yang terbuat dari plastik dan karet hingga tak mudah dipadamkan menggunakan alat pemadam api ringan. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian usai petugas pemadam kebakaran memadamkan api dengan menggunakan air.
Tapi makin membesar, cepetan begitu dong. Iya. Saudara, satu unit truk bermuatan bahan kimia meledak akibat terlibat kecelakaan beruntun dengan kendaraan lain di Jalan Raya Miranda, Venezuela. Sedikitnya 8 orang meninggal akibat kejadian ini. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Arizona Gali. Dan saya masih serta Regan. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya Anda perjelas. menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Polres Sumatera Utara memastikan 5 jasad yang berada di lantai 15 Gedung Universitas Prima Indonesia di Medan, Sumatera Utara bukan merupakan jasad kasus kriminal. Sementara polisi juga kini masih menyelidiki temuan 2 jasad manusia yang terdapat di lantai 19 kampus. Rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo diserang seorang pria tak dikenal. Polisi memastikan pria itu bukan anggota kelompok teroris. Tiga calon wakil presiden mengaku siap ikut debat cawapres pada 22 Desember nanti. Sejumlah persiapan pun dilakukan untuk saling adu gagasan. Diduga terlibat penyelundupan manusia ke Aceh, 11 pengungsi Rohingya ditangkap. Menteri Hukum dan HAM menyebut pengungsi Rohingya jadi korban mafia, perdagangan, dan penyelundupan manusia. Indonesia kaya akan kuliner serta jajanan khas daerah. Salah satunya di Kabupaten Jembrana, Bali, di mana tersedia jajanan sehat terbuat dari ubi jalar ungu yang disebut jajanan bendi. Halo, selamat siang saudara, kita jumpa lagi dalam program Berita Kompas Siang. Selain 5 sorotan utama tadi, hari ini kami juga punya informasi dari selebritas Amar Zoni. Usai kedapatan menyimpan sabu dan ganja di apartemennya, selebritas Amar Zoni menjalani tes urin dan pemeriksaan kesehatan. Hasilnya, Amar Zoni positif mengonsumsi ganja dan sabu. Selain itu juga, saudara, ada informasi dari Ketua Nonaktif KPK, Firly Bahuri, yang absen dalam sidang pra-peradilan. Firly juga mengaku ingin fokus pada sidang pra-peradilan atas dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Lebih lengkap, informasinya akan kami bawakan di Kompas Siang hari ini bersama saya Francisco Don Asiano. Dan saya Pascal Siswari. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya.
Bersama Anda, Francisco Don Asiano mengawali Kompas siang hari ini. Saudara, sebuah truk trailer bermuatan gulungan kertas terbakar di ruas jalan tol dalam kota Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kecelakaan terjadi diduga karena pengemudi memaksa menjalankan truk saat truk mengalami pecah ban. Kobaran api dengan cepat membakar truk trailer bermuatan gulungan kertas di atas ruas jalan tol dalam kota pada Jumat pagi. Muatan truk yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar ditambah kencangnya angin membuat api dengan cepat membesar dan juga sulit dipadamkan. Petugas dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Barat mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran dengan 20 personel ke lokasi kejadian. Pemadaman akhirnya bisa diselesaikan. Selama setengah jam, petugas pemadam menggunakan cairan busa untuk memadamkan api. Informasi selanjutnya, Saudara, Polda Sumatera Utara memastikan 5 jasad yang berada di lantai 15 Gedung Universitas Prima Indonesia di Medan, Sumatera Utara bukan merupakan jasad kasus kriminal. Meski demikian, beredar rekaman CCTV yang memperlihatkan bak biru yang sebelumnya diduga tempat penyimpanan 2 jenazah diangkut oleh sebuah pick-up keluar dari lingkungan kampus. Dalam video yang beredar di media sosial, rekam sebuah mobil pick-up melaju keluar dari dalam gedung Universitas Prima Indonesia dengan mengangkut bak biru berukuran besar. Bak biru ini diduga merupakan tempat penyimpanan 2 jenazah di lantai 9 kampus yang sebelumnya direkam dan viral. Polda Sumatera Utara pun telah melihat rekaman CCTV dan tengah menyelidiki kebenarannya. Pertanyaan apakah 2 jasad manusia yang awalnya ditemukan di lantai 9 Universitas Prima Indonesia sudah ditemukan atau tidak, polisi bilang jika pihaknya masih melakukan penyelidikan, termasuk dugaan penghilangan barang bukti oleh kampus. 2 jenazah yang viral itu sempat dibawa pakai pickup gimana? Informasinya dari sisi yang CCTV yang beredar itu katanya dibawa Pak pakai mobil box. Itu seperti apa Pak? Apakah box yang penyelidikan itu dari penyelidikan. Nah, tentu kita akan menggarisbawahi dulu bahwa kembali bahwa Captivar ini adalah untuk keperluan pembelajaran fakultas. Pak, intinya yang di lantai 9 itu memang kadaver juga Pak? Atau seperti apa Pak? Ada perkara sumbernya legal. Jika 2 jenazah di lantai 9 masih belum jelas keberadaan dan penggunaannya, 5 jenazah lain yang ditemukan polisi di lantai 15 Universitas Prima Indonesia dipastikan adalah kadaver atau jasad yang biasa digunakan untuk praktikum anatomi mahasiswa Fakultas Kedokteran. Kelima jenazah yang ditemukan di Universitas Prima Indonesia sudah ada sejak tahun 2008. Kelima jenazah ini pun memiliki dokumen yang legal. Kadaver itu adalah untuk keperluan praktek kedokteran. Jadi mohon masyarakat agar paham, kadaver itu sudah ada sejak tahun 2008. Sudah ada di Unpri. Menyikapi simpang siurnya soal jumlah, penggunaan, dan keberadaan jenazah yang ditemukan di gedung Universitas Prima Indonesia, Komisi E DPRD Sumatera Utara berencana melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak kampus dan polisi. DPRD Sumut berharap pertemuan ini bisa menjadi titik terang dan bahan evaluasi bagi dunia pendidikan di Sumatera Utara. Harus ada penegakan etika gitu terhadap kadaver ini gitu. Jadi kita meminta kepada pihak kampus apakah kadaver sama ini sudah tempatnya proper apa tidak, begitu loh. Terus yang kedua, apakah dibenarkan itu dipublish seperti itu. Nah yang ketiga juga kita minta kepada Kementerian Pendidikan SOP terhadap kadaver ini seperti apa gitu loh. Jangan sampai kadaver ini dilakukan secara tidak beretika, dugaan kita begitu. Sebelumnya, heboh video yang memperlihatkan 2 jenazah dalam bak biru di lantai 9 Unpri. Sejumlah mahasiswa sempat mengklarifikasi bahwa yang ditemukan adalah boneka manekin. Kemudian diralat oleh pihak kampus bahwa yang ada di dalam bak adalah jenazah kadaver untuk kepentingan praktikum. Namun hingga kini, kasus ini masih belum terang benderang karena muncul pertanyaan, apakah jasad yang berada di lantai 15 yang ditemukan polisi sama dengan jasad yang terekam di lantai 9? Ini jadi pekerjaan rumah polisi untuk menguaknya. Tim Liputan, Kompas TV.
Untuk mengetahui perkembangan terkini kasus temuan jenazah di kampus Prima, kita ke Medan, Sumatera Utara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Jaka Priyatna di gedung Universitas Prima Indonesia. Jaka, selamat siang. Apakah polisi ini sudah memastikan jasad yang ditemukan di lantai 19 ini sama dengan yang di lantai 15 kampus, Jaka? Sisko dan saudara, selamat siang. Kemarin ini memang Polda Sumatera Utara sudah memberikan keterangan terkait dengan 5 jenazah yang ditemukan di lantai 15 kampus Universitas Prima Indonesia Kota Medan, yang dalam keterangannya ini menyebutkan bahwa kelima jenazah ini merupakan kadaver dan legal dan dipergunakan untuk kepentingan penunjang mahasiswa kedokteran belajar mengajar di Universitas Prima Indonesia Kota Medan. Namun untuk jenazah ataupun 2 jenazah yang berada di lantai 9 gedung Unpri area parkir seperti video pertama kali viral sebelumnya ini belum dapat dipastikan, karena pada saat polisi melakukan pemeriksaan di area parkir lantai 9 gedung Unpri ini, polisi sama sekali tidak menemukan adanya jenazah, bahkan box ataupun wadah yang berwarna biru berukuran besar yang pada saat itu digunakan untuk penempatan jenazah ini juga tidak ditemukan oleh pihak kepolisian, sehingga sampai saat ini fokus dari pihak kepolisian adalah untuk mengungkap keberadaan jenazah 2 jenazah yang pertama kali ditemukan di lantai 9 area parkir gedung Universitas Prima Indonesia Kota Medan. Sisko. Baik, tentunya ini yang akan menjadi keterangan-keterangan ataupun juga bukti-bukti dari pengembangan kasus. Dan pastinya untuk mengungkap kasus ini perlu adalah mengecek CCTV kampus. Pemeriksaannya sudah sejauh mana sebenarnya, Jaka? Ya, Sisko dan juga saudara, sampai saat ini polisi disebutkan masih terus mencari ataupun mengungkap keberadaan box biru berukuran besar yang dalam video pertama yang beredar ini merupakan wadah penempatan 2 jenazah. Dan sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan ke sejumlah titik CCTV, tidak hanya di lingkungan kampus Unpri namun juga di sekitar area kampus Universitas Prima Indonesia Kota Medan. Selain itu juga sebelumnya saudara polisi juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, ada security gedung yang diperiksa, kemudian mahasiswa dan juga warga di sekitar lokasi kampus Unpri ini juga sudah dimintai keterangan. Olah TKP sudah dilakukan, pemeriksaan di gedung Unpri ini juga sudah dilakukan, saudara. Dan memang saudara, sejak kasus ini bergulir, perkembangan kasus ini memang banyak yang menjadi simpang siur menyusul adanya klarifikasi dari pihak kampus yang menyebutkan bahwa jenazah yang berada di Unpri ini merupakan kadaver yang diperuntukkan untuk kegiatan belajar mengajar mahasiswa kedokteran Unpri. Kemudian juga ada video yang beredar mengenai klarifikasi, disebutkan dari perekam video yang viral pertama kali, menyebutkan bahwa video yang terekam itu adalah hoax dan menyebutkan aslinya objek di video tersebut adalah manekin ataupun patung dan bukan jenazah ataupun jasad manusia. Kemudian ini ada juga video viral yang beredar di media sosial yang dalam video tersebut menunjukkan adanya mobil pick up yang bergerak dari kampus ataupun gedung Unpri ini dengan membawa wadah ataupun box berukuran besar yang diduga ini merupakan box yang seperti ada dalam video viral sebelumnya. Inilah yang menjadi terus pemeriksaan ataupun yang terus menjadi pemeriksaan ataupun pendalaman pihak kepolisian Polda Sumatera Utara untuk terus mengungkap terkait dengan ditemukannya 2 jenazah di lantai 9 gedung Universitas Prima Indonesia Kota Medan. Sisko. Baik, nanti kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Apakah benar kemudian jenazah yang ditemukan pertama kali di lantai 9 ini adalah kadaver yang digunakan untuk kegiatan mahasiswa di Universitas Prima Sumatera Utara. Terima kasih Jaka Priyatna atas laporan Anda. Saudara, kita ke informasi dari pengungsi Rohingya di Aceh. Diduga terlibat penyelundupan manusia ke Aceh, 11 pengungsi Rohingya ditangkap. Menteri Hukum dan HAM juga menyebut pengungsi Rohingya jadi korban mafia perdagangan dan penyelundupan manusia. Polisi memeriksa 11 orang pengungsi Rohingya sebagai saksi dalam kasus penyelundupan manusia ke Aceh. Dari laporan warga, awalnya polisi menangkap 2 orang pengungsi Rohingya yang sempat memisahkan diri dengan rombongan ketika baru saja mendarat di Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Banda Aceh. Dari hasil pengembangan dengan memeriksa ponsel 2 pengungsi Rohingya, akhirnya 9 orang lainnya berhasil diamankan dan diperiksa sebagai saksi. Semuanya sudah ada 11 saksi. Ya.
diduga kuat di sini ada pengendalian dan ada keuntungan yang diambil oleh salah satu ataupun ada beberapa orang yang diduga pelaku penyelundupan. 50 orang pengungsi etnis Rohingya kembali tiba di Aceh. Para pengungsi itu mendarat di kawasan pantai Kuala Idi, Aceh Timur pada Kamis dini hari. Para pengungsi itu merupakan laki-laki tanpa adanya perempuan dan anak-anak. Kini pengungsi Rohingya itu telah direlokasi dari tempat pendaratan ikan Kuala Idi ke lapangan futsal Idi Sports Center. Menteri Hukum dan HAM menyebut pengungsi Rohingya disinyalir menjadi korban mafia-mafia perdagangan dan penyelundupan manusia. Eksodus pengungsi Rohingya ke Aceh diduga bukan hanya karena konflik di negara asal. Ini sekarang ada hampir 15.000 ya, 13.000-an lebih pengungsi Afghanistan, Iran, yang terakhir Rohingya. Ya, memang ini adalah sindikat, ya sudah ditangkap oleh polisi dan kita harapkan juga bahwa ini akan bisa kita hindarkan di kemudian hari karena mereka juga adalah korban-korban dari para mafia-mafia yang membawa mereka dari. Salah satu pengungsi Rohingya, Hussein Johar, mengaku masih menunggu kepastian dari Australia. Bersama dengan 4 rekannya dari etnis Rohingya, Hussein sudah 9 tahun meninggalkan kampung halaman di Myanmar. Mereka bersama hampir 300 pengungsi ditempatkan di Rusun Puspa Agro, Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut Hussein, Indonesia bukan merupakan negara tujuan ribuan pengungsi Rohingya. Berarti Indonesia bukan tujuan pengungsi Rohingya? Enggak. Kalau saya itu yang pertama itu datang itu di sini itu tujuan saya itu Australia. Soalnya di sini juga nggak bisa pulang juga. Terus di sini juga memang nggak izin kerja ya. Terus 10 tahun kita nggak kerja, kita punya aktivitas cuman memang orang kayak kelihatan kayak makan gratis gitu ya. Terus mereka juga bilang itu gratis gitu. Soalnya bukan kita pingin hidup kayak gini. Sementara pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh Besar punya alasan lain tiba di Indonesia. Ia bahkan tidak tahu akan berlabuh di mana. Yang penting bisa menyelamatkan diri dari konflik di Myanmar. Dari Bangladesh kan? Kenapa bisa sampai di Indonesia? Why you come here? Why you come here? Kenapa sampai di sini? Kenapa di sana? Di camp kenapa? Apa yang terjadi? Kalau Bangladesh camp pakai tembak orang sudah mati. Satu malam 3 orang sudah mati dia. Di camp sana sudah tidak aman? Tidak aman. Makanya datang kemari. Ini tujuannya kemana? Mau ke Indonesia, ke Malaysia? Kalau pikir dia no Malaysia, no Indonesia, no Thailand. Kementerian Luar Negeri menegaskan negara-negara pihak di konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional, termasuk penyelundupan manusia ataupun perdagangan orang seperti yang diduga dialami etnis Rohingya di Myanmar. Kewajiban internasional untuk mencegah dan mempersekusi pelaku tindak pidana penyelundupan migran maupun perdagangan manusia. Dan kewajiban itu bukan hanya kepada negara transit. Indonesia dalam hal ini adalah negara transit, bukan negara tujuan, tapi juga berlaku kepada negara asal dan juga negara tujuan. Mengutip data dari UNHCR, jumlah pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh berjumlah lebih dari 1.000 jiwa. Beragam sentimen baik pro maupun kontra membayangi kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Jurnalis Kompas TV Mustajab sudah siap dengan laporan lengkapnya dari Banda Aceh. Selamat siang Mustajab, gelombang pengungsi Rohingya ini terus tiba di Indonesia, khususnya lewat Aceh. Di mana saja mereka kini ditampung di sana? Ya, Sisko dan juga saudara, benar memang tercatat dari 2015 hingga 2023 saat ini, pemerintah Aceh mendata pengungsi etnis Rohingya yang masuk ke Aceh selama kurun waktu tersebut. Dan semakin masif memang dalam sebulan 2 bulan terakhir kemarin, di mana warga etnis Rohingya yang masuk ke Aceh. Saat ini data dari pemerintah Aceh yang kami catat, paling tidak pengungsi etnis Rohingya yang berada di sejumlah daerah di Aceh itu berjumlah 1.734 orang. Data ini kami perbaharui
dari data sebelumnya dari pemerintah Aceh, yaitu 1.684 orang. Ini ditambah dengan 50 orang etnis Rohingya yang mendarat kemarin Kamis dini hari di Idi, Aceh Timur. Nah, mereka saat ini tersebar di beberapa tempat, di antaranya mereka yang sudah berada di camp, terutama di Kabupaten Pidi. Ada di camp Mina Raya, kemudian di Pantai Bate, dan juga yang tiba 10 Desember lalu. Bahkan di Pidi ini menjadi lokasi yang paling banyak imigran Rohingya saat ini, yaitu 887 orang, data yang kami peroleh. Kemudian selain di Pidi, di Biren ini juga tercatat ada 36 orang. Mereka ditempatkan di SKB Biren, dan di Lok Semawe yang ditempatkan di kantor imigrasi itu berjumlah 485 orang. Nah, sementara itu yang tiba secara masif dan simultan dalam sebulan terakhir ini di Aceh, yaitu di Sabang, mereka masih ditempatkan di CT di pelabuhan CT1 BPKS Sabang. Jumlah mereka adalah 139 orang. Dan ditambah juga dengan imigran Rohingya atau pengungsi Rohingya ini yang datang di Aceh Besar, yaitu di Pantai Ulam di Desa Lambreh, Kecamatan Masjid Raya pada hari Minggu lalu. Jumlah mereka adalah 137 orang. Dan ditambah dengan 50 orang etnis Rohingya yang mendarat Kamis subuh kemarin di Idi, Aceh Timur, dan mereka sementara ini ditempatkan di lapangan futsal sport center di Idi, Aceh Timur. Nah, ini beberapa tempat yang kami catat dari pemerintah Aceh yang terdata mereka berada di sejumlah daerah di Aceh, baik itu yang sudah berada di kamp pengungsian yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, maupun mereka yang saat ini tidak ada di camp dan masih tersebar di beberapa tempat menunggu relokasi dari pemerintah daerah untuk ditempatkan di satu lokasi atau satu tempat bersama dengan para etnis Rohingya lain, Sisko. Tersebar di sejumlah lokasi mulai dari Pidi, Biren, dan juga Lok Semawe. Setidaknya dari data terakhir pemerintah Aceh ini ada 1.734 orang kemudian yang sudah tiba di Aceh. Nah, di tengah masifnya kemudian datangnya etnis Rohingya ini, Mustajab, muncul juga dugaan kasus penyelundupan orang. Nah, pengusutan ini sudah sejauh mana? Ya, dari informasi terakhir ya, dari 137 etnis Rohingya yang datang di Aceh Besar pada minggu lalu. Polresta Banda Aceh, Satreskrim Polresta Banda Aceh, kemarin sudah memeriksa ada 11 saksi, termasuk 2 orang yang kemudian saat pendaratan mereka melarikan diri, ditangkap oleh warga, diserahkan ke pihak kepolisian, dan kemudian mereka diinterogasi oleh Polresta. Mereka ada 2 orang yang kemudian diduga kuat sebagai orang yang terlibat dalam penyelundupan manusia ini. Data yang kami terima namanya adalah Muhammad Amin dan Muhammad Nusro. Mereka diperiksa setelah ditemukan satu ponsel yang di dalamnya berisi data-data yang menunjukkan bahwa ini ada dugaan kuat terjadinya penyelundupan manusia melalui yang isinya adalah mereka para pengungsi etnis Rohingya ini. Nah, secara maraton kemarin Satreskrim Polresta sudah memeriksa 11 saksi, termasuk mereka 2 orang yang dicurigai memang sebagai dugaannya adalah pelaku tindak pidana perdagangan orang, Sisko. Jadi masih dalam pemeriksaan polisi dan kita belum mendapatkan hasil resmi dari Polresta Banda Aceh. Baik, kami akan tunggu bagaimana perkembangannya dari pihak Polres Aceh sendiri terkait dengan pengembangan kasus dugaan adanya penyelundupan orang. Terima kasih Mustajab yang melaporkan langsung dari Aceh, Sumatera Utara. Dan saudara, setelah jeda kami kembali dengan informasi Rumah Dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo diserang pria tidak dikenal. Polisi juga memastikan pria itu bukan anggota kelompok teroris. Dan diduga terlibat penyelundupan manusia ke Aceh, 11 pengungsi Rohingya ditangkap. Menteri Hukum dan HAM menyebut pengungsi Rohingya jadi korban mafia perdagangan dan penyelundupan manusia. Informasinya usai jeda di Kompas Siang sesaat lagi.
Gokil, panas gini gaya lu masih keren cuy. Kan minumnya Just Juice Cincau. Ademnya bikin seru. Baru Just Juice rasa cincau. Butiran granulanya langsung larut. Manis rasa cincaunya, lembut di tenggorokan. Seger, ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Just Juice rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wings Food. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya meredakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Madu TJ Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Wah, gokil. Panas gini gaya lu masih keren cuy. Kan minumnya Just Juice Cincau. Ademnya bikin seru. Baru Just Juice rasa cincau. Butiran granulanya langsung larut. Manis rasa cincaunya, lembut di tenggorokan. Seger, ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Just Juice rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wings Food. Saudara, seorang pria tidak dikenal ditangkap aparat kepolisian akibat menyerang penjaga rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Penyerangan terjadi sekitar pukul 10:30 siang. Pada Kamis siang kemarin, rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo diserang seorang pria tak dikenal. Pria itu nekat menyerang polisi yang sedang berjaga di rumah dinas Kapolri. Kabar penyerangan pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko.
Polisi masih memeriksa pria itu guna mendalami motifnya atas penyerangan terhadap penjaga di rumah dinas Kapolri. Polisi memastikan pria itu bukan anggota dari kelompok teroris. Hasil koordinasi dengan Densus Anti Teror sejauh ini tidak masuk dalam daftar kelompok teror. Dan selanjutnya Polda Metro Jaya akan mendalami. Sekira pada saat selesai kejadian langsung kita amankan. Tadi siang ya Pak berarti? Kepolisian akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku untuk mengetahui dan mendalami motif yang dilakukan. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui lebih lengkap perkembangan kasus penyerangan rumah dinas Kapolri, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Gracia Adur di Polda Metro Jaya. Gracia, selamat siang. Apa ya kemudian yang menjadi motif penyerangan rumah dinas Kapolri? Apakah sudah terungkap? Dari tadi pagi hingga siang ini kami sudah berusaha mengkontak kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya untuk mengetahui apa motifnya, tapi masih belum ada jawaban dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Saat ini informasi terakhir polisi masih fokus untuk mencari tahu motif dari pelaku. Apakah ini merupakan motif teror atau berupa tindakan individual yang dilakukan oleh pelaku yang motifnya masih belum jelas. Tapi sampai sejauh ini Sisko dan juga saudara, polisi sudah berkoordinasi dengan Densus 88 Anti Teror untuk mengetahui seperti apa latar belakang dari pria yang melakukan penyerangan di rumah dinas Kapolri ini. Dan hasilnya bahwa pelaku ini tidak tergabung dalam anggota kelompok terorisme, saudara. Saat ini pelaku yang berinisial JPP yang berumur 44 tahun ini sudah ditahan di Dirkrimum Polda Metro Jaya untuk melakukan sejumlah pemeriksaan. Salah satunya pemeriksaan yang dilakukan adalah melakukan tes kejiwaan untuk mengetahui seperti apa kondisi mental dari pelaku. Sampai saat ini juga masih belum ada jawaban yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya seperti apa hasilnya. Memang Sisko dan juga saudara, menjelang pemilu 2024 hal-hal seperti ini, hal-hal kejadian seperti ini bisa saja terjadi dan ini sangat rawan terjadi. Hal ini mengapa? Sehingga ini tidak heran kalau semisal polisi ini langsung berkoordinasi dengan Densus 88 Anti Teror untuk mengetahui seperti apa latar belakang dari pelaku. Nah, apa yang melatar belakangi polisi kemudian ini berkoordinasi dengan Densus 88? Latar belakangnya adalah karena pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara Densus 88 Anti Teror pada bulan November 2023 yang bilang bahwa ada pengakuan dari salah satu tersangka terorisme yang tergabung dalam kelompok terorisme ini punya misi untuk menggagalkan pemilu 2024. Sehingga tidak heran hal inilah yang menyebabkan polisi langsung berkoordinasi dengan Densus 88 untuk mencari tahu latar belakang dari pelaku ini, saudara. Bersyukur hasilnya bahwa pelaku bukan dari bagian dari kelompok terorisme, namun polisi masih mendalami, masih melakukan pemeriksaan dengan memeriksa bagaimana kondisi mental ataupun kejiwaan dari pelaku. Sampai siang ini belum ada jawaban, tapi rencananya nanti sekitar pukul 12:30 siang setelah sholat Jumat, para jurnalis yang saat ini berada di Balai Wartawan ini akan bergerak menuju ke masjid terdekat di Polda Metro Jaya untuk berusaha doorstop dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya untuk mencari tahu seperti apa perkembangan dari kasus ini. Sisko. Tentunya masih dicari tahu update motif dan juga tes kejiwaan dari pelaku. Nah, yang juga cukup menarik, Gracia, biasanya kalau misalnya dalam kasus ataupun juga kriminalitas seperti itu, apakah ini bergerak sendiri? Apa ada orang yang juga turut serta dalam penyerangan tersebut? Sudahkah ada informasinya, Gracia? Kalau informasi terakhir yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya kemarin bahwa pelaku ini bergerak seorang diri. Tapi untuk perkembangan selanjutnya apakah dia ada bergabung dengan organisasi atau apapun ini juga masih kita tunggu. Tetapi yang sudah ditegaskan sebelumnya bahwa pelaku ini bukan merupakan anggota dari salah satu kelompok terorisme, saudara. Namun ini yang masih didalami oleh polisi. Karena sampai saat ini kronologinya seperti apa, motifnya seperti apa, ini yang juga masih kami tunggu informasinya dari kepolisian. Bahkan untuk bentuk penyerangan yang dilakukan oleh pelaku ini yang juga kami masih gali informasinya, Sisko dan juga saudara. Apakah penyerangan yang dilakukan pelaku ini berupa
penyerangan senjata tajam atau bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas Kapolri itu, saudara. Namun sebelumnya kalau saya sampaikan sedikit seperti apa kronologinya, bahwa kronologinya ini terjadi pada pukul 10:30 siang atau 10:30 waktu Indonesia Barat di rumah dinas Kapolri yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat itu pelaku ini melakukan penyerangan terhadap anggota, saudara. Informasinya juga sampai sejauh ini kondisi di sekitar rumah dinas dari Kapolri ini juga sedang dijaga sangat ketat agar tidak terjadi hal yang serupa. Kita akan tunggu seperti apa, Sisko dan juga saudara, seperti apa pernyataan yang disampaikan oleh Kabid Humas terkait motifnya, kemudian bentuk penyerangannya seperti apa, Sisko. Baik, kami akan nantikan update terkini dari khususnya Polda Metro Jaya terkait kasus penyerangan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal di rumah dinas Kapolri. Terima kasih, Gracia Adur. Dan saudara, kita ke informasi lain. Usai kedapatan menyimpan sabu dan ganja di apartemennya, selebritas Amar Zoni menjalani tes urin dan pemeriksaan kesehatan. Hasilnya, Amar Zoni positif mengonsumsi ganja dan juga sabu. Polisi juga berhasil menangkap pemasok sabu untuk Amar Zoni. Polisi menangkap pemasok narkoba untuk selebritas Amar Zoni. Pemasok narkoba itu ditangkap di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Pria berinisial AK ditangkap saat hendak melarikan diri di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Selain pelaku, polisi turut menyita 1 paket ganja dari dalam kamar indekos pelaku. Tak hanya menangkap pemasok narkoba ke Amar, polisi juga melakukan tes urin kepada selebritas yang sudah 3 kali terjerat kasus narkoba ini. Amar Zoni menjalani pemeriksaan kesehatan di Unit Kedokteran dan Kesehatan Polri di Polres Jakarta Barat. Hasilnya, Amar Zoni dinyatakan positif menggunakan sabu dan ganja. Hasil pemeriksaan kesehatan di klinik Polres, saudara Azad dalam keadaan sehat dan urinnya positif THC, amfetamin, dan metamfetamin. Dan ini berarti tersangka AZ positif menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja. Selanjutnya kami masih melakukan pemeriksaan dan kami masih mencoba mengembangkan kasus ini sampai siapa lagi pemasok yang ada yang memasok barang ke Amar. Di tahun 2023, selebritas Amar Zoni 2 kali ditangkap polisi dalam kasus narkoba. Pekan ini, polisi menangkap Amar Zoni dengan barang bukti sabu dan ganja di sebuah apartemen di kawasan BSD, Tangerang Selatan, Banten. Saat menggeledah kamar di apartemen yang disewa Amar Zoni, polisi menemukan 4 paket sabu dan ganja dari dalam kamar. Sementara pada Maret lalu, Amar ditangkap Polres Jakarta Selatan dengan barang bukti ganja dan baru saja dibebaskan dari penjara pada Oktober 2023 setelah divonis 7 bulan penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Jurnalis Kompas TV Karima Anissa sudah bersiap dengan laporan lengkapnya dari Polres Jakarta Barat. Karima, selamat siang. Amar Zoni ini sudah menjalani tes urin dan hasilnya positif narkoba. Apakah ia bakal dilakukan rehabilitasi? Memang pertanyaan soal apakah ia akan dilakukan rehabilitasi ini menjadi pertanyaan kita semua. Tetapi yang pasti sampai saat ini pihak kepolisian masih belum memutuskan apakah Amar Zoni akan melakukan rehabilitasi untuk yang ketiga kalinya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa memang ini sudah yang ketiga kalinya selebritas Indonesia Amar Zoni positif narkoba. Nah, untuk yang kedua kalinya pada kasus yang kedua Amar Zoni ini telah melakukan rehabilitasi selama 6 bulan di pusat rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Lido Jawa Barat. Adapun Amar Zoni melakukan rehabilitasi di Balai Lido Jawa Barat ini selama 6 bulan.
pertimbangan polisi melakukan rehabilitasi kepada Amarzoni selama 6 bulan pada saat itu karena pada saat itu Amarzoni positif menggunakan sabu. Pada saat itu juga beras sabu bersih yang ditemukan oleh pihak kepolisian kurang dari 1 gram. Yang berarti keputusan rehabilitasi dan seberapa lama rehabilitasi ini akan dijatuhkan kepada Amarzoni salah satunya bergantung dari berapa berat bersih barang terlarang atau narkoba yang digunakan oleh Amarzoni. Nah, lalu balik lagi pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada kasus narkoba yang pertama. Ketika Amarzoni tersandung kasus narkoba pertama kali, pada saat itu Amarzoni pun melakukan rehabilitasi. Untuk yang pertama kalinya, rehabilitasi pada saat itu 2 kali lipat lebih lama daripada rehabilitasi yang kemarin, yang pada bulan Maret kemarin, yaitu pada saat kasus narkoba yang pertama, Amarzoni melakukan rehabilitasi selama 1 tahun. Nah, pertimbangan kepolisian melakukan rehabilitasi terhadap Amarzoni selama 1 tahun ini karena pada saat itu ditemukan adanya berat sabu atau berat narkoba yang digunakan Amarzoni pada saat itu, yaitu sekitar 39,1 gram. Nah, ini 39,1 gram ini 2 kali lipat lebih banyak daripada penggunaan narkoba yang terakhir pada Maret sampai Oktober kemarin. Tentu saja soal pertimbangan rehabilitasi ini nantinya akan diupdate oleh pihak kepolisian pada siang ini, tepatnya pukul 1 siang di Polres Jakarta Barat. Seperti sudah yang saya bilang tadi, Sisko dan juga saudara, bahwa pertimbangan rehabilitasi ini salah satunya adalah berapa berat bersih narkoba yang digunakan oleh Amarzoni. Nah, sedangkan sampai sejauh ini barang bukti atau narkoba yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang digunakan Amarzoni adalah narkotika golongan 1, yaitu jenis sabu dan juga ganja. Adapun yang ditemukan adanya 4 paket sabu dan 1 paket ganja. Tetapi dari 4 paket dan 1 paket sabu dan ganja itu masih belum diketahui berapa gram tepatnya yang digunakan oleh Amarzoni. Oleh sebab itu, inilah salah satu pertimbangan pihak kepolisian apakah akan melakukan rehabilitasi terhadap Amarzoni untuk yang ketiga kalinya, ataukah nantinya rehabilitasi ini akan, jika ia memutuskan rehabilitasi, apakah akan lebih lama dari rehabilitasi yang sebelum-sebelumnya. Kita menantikan jawaban itu nanti siang nanti akan dijelaskan oleh Polres Jakarta Barat. Sisko. Baik, Karima, kami akan nantikan bagaimana perkembangan, apakah nantinya akan direhabilitasi ataupun juga seperti apa. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya, ini kan sudah kali ketiga kemudian Amarzoni ini tersandung narkoba. Apakah kali ini akan jadi jeratan hukumnya lebih berat terhadap Amarzoni, Karima? Ya, apakah jeratan hukum pidananya akan lebih berat? Lagi-lagi ini juga belum dijawab oleh pihak kepolisian, tetapi jika kita melihat pada apa yang sudah terjadi sebelumnya, tepatnya pada saat bulan Maret sampai Oktober 2023 kemarin, Amarzoni baru saja keluar dari penjara setelah divonis selama 7 bulan penjara. Tentu saja ini sudah melakukan atau mengkonsumsi narkoba sebanyak 3 kali. Ini juga menjadi pertimbangan begitu ya oleh pihak kepolisian. Tadi yang sudah dijelaskan tidak hanya berapa berat gram bersih narkoba yang digunakan, tetapi juga ini sudah yang ketiga kalinya. Tentu saja pihak kepolisian pun pasti mempertimbangkan mengapa Amarzoni, apalagi ia adalah seorang selebritas yang memiliki pengikut yang banyak untuk bisa menggunakan narkoba sebanyak ini. Nah, kalau mengutip dari kutipan atau penjelasan dari Kepala BNN Petrus Reinhard Golose, beliau mengatakan bahwa pelaku yang menyalahgunakan narkotika berulang kali atau ini tepatnya lebih dari 2 kali tentu harus menjalani proses hukum pidana. Menurut revisi undang-undang tentang narkotika pun rehabilitasi penyalahgunaan narkotika ini seharusnya bisa dimaklumi atau rehabilitasi bisa dilakukan maksimal sebanyak 2 kali. Kalau melakukan berulang tentu harus dilakukan pidana supaya ada efek jerak. Tentu saja ini kita mengingat ini sudah lebih dari 2 kali begitu ya, Sisko. Ini juga kita akan menantikan apakah nantinya hukuman pidana ini divonisnya kurang dari setahun seperti kemarin hanya 7 bulan atau cukup melakukan rehabilitasi saja, atau balik lagi tadi ke pernyataan dari Kepala BNN yaitu Petrus Reinhard bahwa ini sudah lebih dari 2 kali jadi harus ada hukuman jerak. Sisko. Baik, terima kasih Karima Anissa yang melaporkan langsung dari Polres Metro Jakarta Barat. Kami akan nantikan keputusannya apakah akan direhabilitasi dan juga ancaman pidananya seperti apa terhadap Amarzoni.
Saudara Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri tidak hadir dalam sidang etik perdananya pada Kamis kemarin. Firly juga mengaku ingin fokus pada sidang pra-peradilan atas dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Ada juga informasi 3 calon wakil presiden mengaku siap ikut debat cawapres pada 22 Desember nanti. Sejumlah persiapan pun dilakukan untuk saling adu gagasan. Informasinya usai jeda di Kompas Siang sesaat lagi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Gatal karena jamur dan kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kirain kok, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok. Daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex.
Saudara Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri tidak hadir di sidang etik perdananya pada Kamis 14 Desember 2023. Firly mengaku ingin fokus pada sidang pra-peradilan atas dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri tidak hadir di sidang etik perdananya. Anggota Dewas KPK Samsudin Haris menyebut Firly tidak bisa hadir di sidang etik lantaran saat ini Firly tengah menjalani pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Firly Bahuri meminta penjadwalan ulang sidang etik setelah tanggal 18 Desember 2023. Pak FB minta sidang etik setelah tanggal 18. Alasannya beliau masih mengikuti pra-peradilan. Kasus pidananya itu kan sedang berlangsung di pengadilan. Nah, beliau minta supaya sidang etik itu dilakukan setelah tanggal 18. Ya, kalau terlapor tidak hadir, kita tidak bisa melakukan sidang. Kecuali tidak hadirnya untuk kesekian kali tanpa alasan yang jelas misalnya. Merespon permintaan Firly Bahuri, Musyawarah Majelis Etik KPK memutuskan sidang etik Firly Bahuri digelar tanggal 20 Desember 2023. Namun Dewas KPK Albertinahu menegaskan, Firly selaku terperiksa kembali tidak hadir di pemanggilan kedua, pihaknya akan tetap melanjutkan jalannya persidangan. Tadi majelis sudah menyidangkan, kemudian musyawarah dari majelis itu memutuskan sidang etik hari ini kami tunda sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 9 akan disidangkan lagi, dan apabila Pak Firly Bahuri tidak hadir dalam persidangan tanggal 20 Desember 2023 itu, maka sidang tetap akan dilanjutkan. Rencananya akan pemeriksaan saksi-saksi mulai tanggal 20, 21, dan 22 Desember. Ada berapa saksi Bu yang akan diperiksa? Semua saksi yang dipanggil itu ada 27 orang. Kami sebenarnya merencanakan mau diputus sebelum Natal. Sementara itu, pada Kamis kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan atas penetapan tersangka Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Salah satu komisioner KPK, Alexander Marwata, dihadirkan sebagai saksi. Alek mengaku kedekatannya dengan Firly Bahuri menjadikannya sebagai saksi yang meringankan. Selain bersaksi di pra-peradilan, Barreskrim Polri juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Alexander Marwata atas kasus dugaan pemerasan oleh Firly Bahuri terhadap Syahrul Yassin Limpo. Alek menyatakan akan memenuhi panggilan penyidik dan tengah mengkoordinasikan waktu untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Dan saya kenal baik dengan yang bersangkutan, dan apa yang dia kerjakan selama di KPK, kinerjanya waktu jadi deputi, saya tahu. Ya, itulah hal yang kemudian mungkin Pak Firly merasa keterangan saya bisa meringankan ketika kalau misalnya nanti masuk ke pokok perkara, kan begitu. Tadi sudah diberitahukan karena saya ini dipanggil Barreskrim kan atas permintaan dari Pak Firly, ya, dari tersangka. Jadi saya dipanggil untuk memberikan keterangan yang meringankan. Jadi waktunya terserah saya. Sidang yang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin mengagendakan pemeriksaan 9 saksi meringankan Firly Bahuri. Namun, dari 9 orang, hanya 2 saksi yang hadir, salah satunya Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Tim Liputan Kompas TV. Untuk lebih lengkap, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Leo Taufik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, soal jalannya sidang pra-peradilan Firly Bahuri. Leo, selamat siang. Apa kemudian agenda sidang pra-peradilan Firly Bahuri kali ini? Ya, Sisko dan saudara, memang agenda sidang kali ini mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi fakta dan juga ahli yang dihadirkan oleh pihak dari Polda Metro Jaya. Ada 2 saksi fakta dan juga 4 ahli yang dihadirkan pada hari ini. Tadi sidang dimulai ini sekitar pukul 9.30. Untuk saksi fakta pertama ini yaitu AKP Arif Maulana selaku Kanit 2 Subdit 5 Tipikor di Reskrimsus Polda Metro Jaya.
Arif ini menjelaskan bagaimana proses penyelidikan, yaitu pada 12 Agustus 2023 ini adanya aduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Lalu saksi menjelaskan terkait penyelidikan ini dimulai pada 21 Agustus 2023. Dalam proses penyelidikan, penyelidik juga memanggil sejumlah saksi termasuk mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga Firly Bahuri. Lalu pada 6 Oktober dilakukan gelar perkara dan menaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dari fakta yang diperoleh, saksi mengaku bahwa ditemukan peristiwa pidana terkait pemerasan atau hadiah janji dari pimpinan KPK yaitu Firly Bahuri. Lalu saksi kedua ini AKP Denny Siregar selaku Kasubnit 4 Subdit 3 di Tipikor Bareskrim Polri. AKP Denny ini menjelaskan bagaimana proses penyidikan. Penyidik gabungan telah melakukan pemeriksaan sebanyak 90 saksi, termasuk memeriksa Firly Bahuri ini sebanyak 2 kali dengan statusnya sebagai saksi. Saksi fakta ini mengumpulkan bukti-bukti dengan melakukan penyitaan hingga penggeledahan. Kita ketahui bahwa penyidik telah menggeledah rumah Firly yang berada di Bekasi dan juga berada di rumah singgah yang berada di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Atas fakta pemeriksaan saksi dan juga bukti, termasuk bukti digital, saksi bersama penyidik lainnya juga melakukan pemeriksaan ahli sebanyak 7 ahli. Lalu pada 21 November 2023, Polda Metro Jaya resmi mengumumkan Firly menjadi tersangka dalam kasus pemerasan dan juga dugaan penerimaan gratifikasi. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah gelar perkara yang dilakukan di hari yang sama. Lalu nantinya pada pukul 13.30 ini sidang pada hari ini juga dilanjutkan dengan pemeriksaan ahli. Ada 4 ahli yang dihadirkan dari pihak Polda Metro Jaya yaitu Jamin Ginting, Fahrizal Afandi, Junaidi Saibih, dan Wasarman Marbun. Memang dalam sidang sebelumnya ini kuasa hukum Firly juga telah menghadirkan 6 ahli, yaitu diantaranya adalah ahli hukum tata negara yaitu Yusril Ihza Mahendra dan juga Supardi sebagai ahli hukum pidana. Selain itu, beberapa saksi fakta juga dihadirkan atau dimintai keterangan seperti Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta. Sidang pra-peradilan ini untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Sisko. Baik, terima kasih Leo Taufik atas laporan Anda terkait update sidang pra-peradilan Firly Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, Kompas Siang akan kembali dengan informasi dari 3 calon wakil presiden yang mengaku siap ikut debat cawapres pada 22 Desember nanti. Sejumlah persiapan pun dilakukan untuk saling adu gagasan. Debat pertama calon presiden usai pada Selasa malam lalu. Namun, sindiran pengusung capres masih terjadi hingga kini di media sosial, termasuk dalam pembahasan soal oposisi. Kami kembali dengan informasinya lebih lengkap usai jeda. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax.
Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Wow, kirain po, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Anda kembali di Kompas Siang bersama saya Paskali Siswari. Hari ini calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Bekasi, Jawa Barat. Anies menghadiri diskusi santai disabilitas se-Jabodetabek yang digelar di Islamic Center Bekasi. Memasuki hari ke-18 masa kampanye, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkeliling di Bekasi dan DKI Jakarta. Pada pukul 10 pagi, Anies menghadiri diskusi santai disabilitas se-Jabodetabek yang digelar di Islamic Center Bekasi. Selanjutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan menghadiri acara refleksi menyambut Natal dan Tahun Baru di Gedung Nusantara 4, Kompleks DPR MPR Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam agenda kampanye Kamis kemarin membuka turnamen sepak bola Nusantara Open 2023 di Kompleks Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa Cilengsi. Dalam kesempatan itu hadir pula Menpora Dito Aryo Tejo, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pelatih sepak bola Indra Syafri dan Sinteyong, serta tokoh sepak bola lainnya. Prabowo berharap turnamen ini jadi ajang untuk memajukan sepak bola Indonesia di masa yang akan datang. Selanjutnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga memaksimalkan masa kampanye dengan berkeliling Karawang dan Bekasi, Jawa Barat. Ganjar bertemu dengan para relawan dan melakukan senam bersama.
Ganjar mengunjungi Karawang sejak pagi hari dengan menghadiri senam si Cita dan menemui para relawannya di lapangan sepak bola Dusun Jeneben Desa Purwadana, Teluk Jambe Timur, Karawang. Bukan hanya itu, Ganjar dan rombongan juga mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno di Rengas Dengklok. Kemudian Capres nomor urut 3 ini akan sholat Jumat di Masjid Agung Syekh Kuro di alun-alun selatan barat Karawang Kulon. Menurut rencana, Ganjar nanti malam akan makan malam bersama milenial dan Gen Z di Matea Social Space Bekasi. Debat pertama calon presiden usai pada Selasa malam, 3 hari lalu. Namun demikian, di jagat maya, sindiran pengusung capres masih terjadi, termasuk dalam pembahasan soal oposisi. Dalam unggahan di akun X miliknya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mencuit, baru mendengar kabar baik bagi demokrasi kita, bahwa calon presiden nomor urut 1 akan mengumumkan bahwa seluruh partai pendukungnya akan mundur dari kabinet pekan ini. Katanya, ini dalam rangka memantapkan posisi sebagai oposisi di pemilu nanti. Info ini perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan, tulis Fahri. Dari 3 partai pendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1, 2 partai yakni Partai Nasdem dan PKB punya 3 kader yang saat ini masih menjabat menteri di kabinet Presiden Jokowi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi Fahri. Pak Fahri Hamzah bilang kenapa dua menteri dari partai PKB dan Nasdem itu memantapkan posisi. Ini maksudnya suruh dia jawab sendiri. Menurut saya nggak level untuk dijawab. Ujung pangkal cuitan Fahri adalah ucapan perdebatan Anies dan Prabowo di debat Capres pada Selasa 12 Desember malam. Menurut Anies, saat ini rakyat tidak percaya dengan proses demokrasi dan minim sekali ada oposisi. Menanggapi pernyataan Anies, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan Anies menjadi gubernur DKI adalah contoh perjalanan demokrasi karena saat itu diusung oleh oposisi. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada 3. Minimal 3 nih. 1 adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE, itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi, kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Debat Prabowo-Anies kembali berlanjut, lantaran Prabowo dianggap tak kuat menjadi oposisi saat kalah di pemilihan presiden. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau
Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Urusan oposisi di alam demokrasi disindir Anies lantaran adanya kebebasan berpendapat yang menurun. Memperbaiki itu semua dengan melakukan perubahan, ya. Dengan menutup kalimatnya yaitu Wakanda no more, Indonesia forever. Kenapa mengatakan itu? Karena dalam beberapa kesempatan banyak orang-orang yang kemudian ketika ingin mengkritik kekuasaan menggunakan pelesetan, tidak lagi menggunakan Indonesia tapi menggunakan negara Wakanda, negara Konoha dan sebagainya, karena khawatir ketika secara langsung kemudian menimbulkan masalah, ya nggak bahaya kan begitu. Nah oleh karena itulah maka indikator-indikator inilah yang membuat kemudian Mas Anies berpikir ya kita harus melakukan perubahan agar kita kembali menempatkan demokrasi sesuai pada tempatnya. Tapi sikap Prabowo yang bergabung dengan pemerintahan Jokowi pada 2019 dijelaskan juru bicaranya Dhanil Ansar Simanjuntak. Pak Prabowo 10 tahun di luar pemerintahan, selama beliau mendirikan partai. Partai Gerindra itu berada di luar pemerintahan, kemudian aktif sebagai penyeimbang. Namun kemudian di 2019 Pak Prabowo memutuskan bergabung dengan Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi ketika menjadi presiden merasa butuh dan Pak Prabowo juga ingin persatuan itu dijaga, maka Pak Prabowo masuk pemerintahan. Debat berikutnya sepekan lagi menghadirkan 3 cawapres di panggung Komisi Pemilihan Umum. Temanya soal ekonomi dan ekonomi kreatif. Tim Liputan, Kompas TV. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan transaksi mencurigakan dari tambang ilegal dan aktivitas kejahatan lingkungan lain selama kampanye pemilu 2024. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan menemukan peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan, kenaikan lebih dari 100%. Semua sudah lihat, semua sudah diinformasikan ke KPU dan Bawaslu. Kita masih menunggu, ini kan kita bicara triliunan. PPATK menyebut menemukan indikasi dana kampanye pemilu 2024 bersumber dari tindak pidana. PPATK juga sudah melaporkan temuan dugaan transaksi mencurigakan ini kepada aparat penegak hukum. Cerita Nusantara akan hadir setelah jeda, diantaranya dari Pulau Dewata, Bali. Kami akan mengajak Anda mencicipi jajanan bendu, jajanan khas daerah yang terbuat dari ubi jalar ungu. Jelang Natal dan Tahun Baru, Balai Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Merauke dan Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke merazia bahan pangan di sejumlah toko. Hasilnya, petugas menemukan 855 makanan kadaluarsa. Kita semua tahu, pemimpin-pemimpin di Indonesia dipilih langsung oleh seluruh rakyatnya, termasuk kamu. Tapi ada cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam mengambil hati calon pemilih. Salah satunya, politik uang. Memang, yang di depan mata terlihat menggiurkan meski sedikit. Namun ingat, itu semua hanya jebakan untuk niat licik yang berbahaya. Bayangkan, sesuatu yang besar dimulai dari praktik yang buruk, kemudian menimbulkan dampak yang sangat berbahaya untuk masa depan Indonesia. Mulai dari kamu. Jangan terima segala bentuk suap. Ayo awasi bersama. Tolak politik uang untuk pemilu yang bersih dan damai. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari. Wow,
kira info, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Saatnya kita menyimak sejumlah informasi penting dan menarik dari daerah dalam cerita Nusantara. Hari ini giliran teman-teman kami dari Biro Kompas TV di Denpasar, Bali dan juga Merauke, Papua Selatan. Sudah siap dua jurnalis Kompas TV, ada Ari Sianipar di Denpasar dan juga Franky Wohel di Merauke. Kita akan terlebih dulu ke Bali. Ari, ada cerita apa saja hari ini dari Pulau Dewata? Baik, sekali terima kasih, saudara. Berikut akan saya sampaikan cerita Nusantara yang berasal dari Pulau Dewata, Bali. Yang pertama yaitu Indonesia memang kaya akan kuliner serta jajanan khas daerah. Salah satunya yaitu datang dari Kabupaten Jembrana, Bali, yaitu jajanan khas daerah yang biasa disebut dengan bendi.
Baik saudara, itu tadi cerita Nusantara yang berasal dari Pulau Dewata Bali. Kembali ke studio. Terima kasih Aris Yanipar. Sekarang saya akan menuju ke Merauke. Sudah ada Frankie Woel di sana. Frankie, ada cerita apa hari ini? Baik Pascal dan juga saudara, dari alun-alun Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan, cerita Nusantara. Kali ini kami menyoroti satu informasi, yaitu jelang Natal dan Tahun Baru, Balai Pengolahan Obat dan Makanan Kabupaten Merauke bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke melakukan razia bahan pangan di sejumlah toko di Merauke. Dari hasil razia, petugas menemukan 855 makanan kadaluarsa. Razia di sejumlah toko dilakukan Lokapom Kabupaten Merauke bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke. Razia dilakukan untuk memastikan keamanan pangan jelang Natal dan Tahun Baru. Dalam razia kali ini, Lokapom Merauke melakukan 5 tahap pengawasan. Pada tahap pertama, pemeriksaan dilakukan pada 20 lokasi di Merauke. Dari 5 lokasi yang dirazia, ditemukan 855 item produk makanan yang kadaluarsa dengan nominal sekitar 6 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 8 kemasan produk makanan yang sudah rusak. Petugas selanjutnya menyita seluruh produk makanan yang ditemukan sudah tidak layak jual untuk dimusnahkan bersama pemilik. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah agar pangan tersebut tidak didagangkan kembali. Temuan kadaluarsa. Jadi kadaluarsa kurang lebih 6.668.000 dari 855 item. Kemudian yang rusak itu kurang lebih 8 pieces dengan semua 66.000. Jadi kalau ini urutan pertama ya. Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke menegaskan agar para distributor pangan lebih peka dan teliti terhadap produk yang diperjualbelikan, mulai dari kemasan, tanggal kadaluarsa, hingga proses penyimpanan. Warga Merauke diimbau sebelum melakukan transaksi pembelian harus terlebih dahulu mengecek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Fuci Manupapami, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Demikian sorotan cerita Nusantara dari Bumi Animha, Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kembali ke Paskalis di studio. Frankie Woel, terima kasih untuk cerita Anda hari ini dari Merauke, dan sebelumnya ada Aris Yanipar dari Denpasar, Bali. Terima kasih teman-teman. Pameran penjualan kebutuhan ibu, bayi, dan anak diadakan di Kota Bogor, Jawa Barat. Uniknya, barang yang dijual kebanyakan bukan barang baru, melainkan barang-barang bekas yang masih layak pakai. Pameran ini menawarkan banyak barang untuk kebutuhan sang buah hati. Ada kereta bayi atau stroller, car seat, mobil aki, baju dan sepatu anak, hingga mainan seperti perosotan dan trampolin dijual di sini. Uniknya, hampir semua barang yang dijual bukanlah barang baru, melainkan barang bekas yang masih layak pakai. Soal harga, pastinya jauh lebih murah dan lebih ekonomis. Tak heran, event yang digelar setiap tahun ini banyak menarik minat warga Kota Bogor dan kota di sekitarnya seperti Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Kenapa datang pagi-pagi ke sini, Bu? Ini soalnya memang lagi mau cari pesanan juga buat teman-teman yang lagi pada punya anak baby, terus buat di rumah juga, karena di BKBF ini termasuk yang lengkap banget ya, kebutuhan mainan anak sama kebutuhan babynya. Karena udah pernah kesini juga 3 tahun yang lalu setelah BKBF ngadain acara ini, aku juga kesini dapat harta karun banyak banget lah istilahnya gitu. Harganya gimana? Harganya murah banget, bahannya juga barang-barangnya juga berkualitas. Oke, makasih. Melihat animo pengunjung yang semakin banyak tiap tahun, acara yang diberi nama Bogor Kids Baby and Family Expo menghadirkan konsep baru. Pengunjung yang hadir bersama buah hatinya bisa mengikuti bermacam kegiatan dan lomba untuk kategori bayi dan anak, tentunya dengan ragam hadiah menarik. Hadir pula tenan-tenan UKM lokal dengan berbagai produk unggulan.
Konsep barunya kayak apa sih? Jadi BKBF Expo 2023 ini mengusung konsep baru dengan tema reborn ya. Sempat hilang waktu pas pandemi, kita ada lagi dengan konsep baru mengajak UMKM Kota Bogor. Ada mulai dari skincare, mulai dari jasa laundry, terus juga ada frozen food, ada juga di belakang aku ini baju-baju pre-love milik koleksi pribadi atau baju thrift yang dijual benar-benar harganya mulai dari 5.000-an aja. Kenapa harus datang ke sini? Pasti harus datang ke sini karena dicek dibandingin ke marketplace manapun harga di sini lebih murah. Kenapa? Karena ini aku mau mengangkat penjual-penjual lokal di sini gitu untuk bisa brand awareness di tempat kita ini. Dan salah satu BKBF ini terus ada tujuannya adalah biar jadi solusi hemat buat ibu-ibu atau ayah bunda yang mau beli perlengkapan bayi tapi budgetnya kayak dibatasin gitu. Di sini murah-murah banget, beda banget sama barang-barang yang ada di luar sana. Dan banyak banget pilihannya, ada 1.000 barang hari ini. Nah, tunggu apa lagi? Anda para orang tua yang ingin membeli kebutuhan untuk anak-anaknya dengan harga terjangkau bisa berkunjung ke BKBF Expo 2023 mulai tanggal 15 hingga 17 Desember di Jalan Ahmad Atnawijaya, Kota Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Militer Israel terus membombardir jalur Gaza tanpa henti, bahkan Israel mengklaim telah menewaskan banyak pasukan Hamas selama beberapa hari serangan yang dilancarkan. Sementara 9 tentara Israel tewas setelah disergap pasukan Hamas. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Wow, kirain po, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni.
ngerasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Wow, kirain po, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1, tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Angin kencang dan hujan deras memperburuk keadaan pengungsi Palestina di Gaza. Hujan membanjiri tenda-tenda, membasahi pakaian dan selimut, serta membuat orang-orang, terutama bayi, anak-anak, dan warga lansia kedinginan. Tidak semua keluarga mempunyai tenda yang layak untuk menghadapi cuaca ini. Ada yang menggunakan terpal atau plastik tipis tembus pandang yang sebenarnya harusnya digunakan untuk melindungi barang, bukan tempat berlindung bagi orang. Banyak tenda yang tidak memiliki alas dan orang-orang menghabiskan malamnya dengan meringkuk di atas pasir basah. Hujan lebat yang menyebabkan banjir dan suhu dingin menciptakan kondisi sulit bagi mereka yang berada di kamp tempat penampungan sementara. Anak-anak di Gaza harus menghadapi perang dan juga musim dingin di sana, di mana sangat membutuhkan air, makanan, pasokan medis, selimut, dan pakaian hangat. Militer Israel terus membombardir jalur Gaza tanpa henti. Bahkan Israel mengklaim telah menewaskan banyak pasukan Hamas selama beberapa hari serangan yang dilancarkan. Sementara 9 tentara Israel tewas setelah disergap pasukan Hamas. Militer Israel kembali merilis rekaman video serangan tentara Israel di jalur Gaza. Israel mengklaim telah menewaskan banyak pasukan Hamas selama beberapa hari serangan yang dilakukan di jalur Gaza. Pasukan Israel juga menghantam daerah di Rafah. 3 orang warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka. Suasana kacau di rumah sakit direkam oleh Associated Press. Sejumlah warga Palestina termasuk anak-anak dibawa ke rumah sakit di Kuwait di Rafah. Sebelumnya, pada Senin malam, kobaran api terlihat di jalur Gaza saat operasi darat militer Israel terus berlanjut. Pasukan Israel memerangi kelompok Hamas di saat warga sipil masih terjebak dalam pertempuran dan ratusan ribu orang melarikan diri ke wilayah lain. Warga Gaza mengatakan terjadi pertempuran sengit di kota Khan Yunis di Gaza Selatan dan di kamp pengungsi di Jabalia di Gaza Utara. Di Gaza Tengah, serangan udara Israel Senin malam meratakan sebuah bangunan tempat tinggal yang dihuni sekitar 80 orang. Serangan yang setiap hari dilancarkan oleh Israel di jalur Gaza membuat korban tak berdosa semakin berjatuhan. Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh menyayangkan sikap Amerika Serikat yang justru memveto resolusi Dewan PBB yang menyerukan gencatan senjata. Padahal seharusnya menurut Shtayyeh, Amerika Serikat sebagai negara adidaya bisa menyerukan perdamaian. There are quite a number of issues that United States can do. One is to call upon Israel to stop the war. United States has been calling upon Israel to avoid killing civilians and so on. You cannot avoid killing civilians if you continue the war. And therefore, it was a pity that Washington actually vetoed a United Nations Security Council resolution that has to do with the ceasefire and so on. So we need immediate ceasefire. Second important issue, those who have not been killed by Israeli bombardment, they have been starving to death. And those who have not been killed either way, they have been dying because of their wounds. So we need international aid to get into Gaza, not only and limited to
Rafah crossing. There are 5 entry points to Gaza that United States can pressure Israel to allow international aid to go into Gaza from these entry points. Hingga Kamis pagi, kobaran api kembali terlihat di jalur Gaza seiring berlanjutnya serangan antara Israel dan Hamas. Dalam serangan ini, 9 tentara Israel tewas akibat upaya penyergapan oleh pasukan Hamas, sekaligus menandai salah satu serangan paling mematikan yang dilakukan Hamas sejak invasi darat ke Gaza dilakukan. Bukan hanya Hamas, kini militer Israel juga harus menghadapi kelompok militan Lebanon Hizbullah yang merilis video yang menunjukkan roket ditembakkan ke posisi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel. Menurut keterangan dalam video, serangan terjadi 3 hari berturut-turut sejak 11 hingga 13 Desember 2023. Sebelumnya, pada hari Kamis, Hizbullah mengumumkan kematian salah satu pejuangnya yang menandai kematian militan ke-100 sejak bentrokan dimulai dengan militer Israel pada 8 Oktober lalu. Selama serangan Israel ke Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina, total lebih dari 18.000 warga Gaza tewas. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Perintah evakuasi baru dikeluarkan ketika pasukan Israel masuk ke kota selatan Khan Yunis. Warga diimbau untuk mengungsi ke tempat penampungan yang dikelola PBB. Namun, hujan deras dan cuaca dingin dalam beberapa hari terakhir menambah penderitaan para pengungsi. Informasi lain dari luar negeri akan hadir usai jeda, saudara, diantaranya dari Tiongkok. Sekolah-sekolah di Beijing terpaksa tutup karena hujan salju lebat di Tiongkok Utara. Selain sekolah, sejumlah penerbangan juga terus dibatalkan. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Wah, gokil, keren cuy. Kan minumnya just cincau. Butiran granulanya langsung larut. Ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Just Juice rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wings Food. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua
100% murni. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Sekolah-sekolah di Beijing terpaksa tutup karena hujan salju lebat di Tiongkok Utara. Selain sekolah, sejumlah penerbangan juga terus dibatalkan. Salju turun dan menutupi kota. Meski begitu, sejumlah warga tetap terlihat beraktivitas meski harus melewati tebalnya salju di jalanan. Departemen Meteorologi Beijing telah mengeluarkan peringatan dengan sistem 4 warna, yakni peringatan oranye untuk badai salju, peringatan kuning untuk jalan yang tertutup es, dan peringatan biru untuk gelombang dingin dalam sistem peringatan. Diperkirakan akan ada salju lebat di beberapa wilayah di Mongolia, Provinsi Jilin dan Liaoning di timur laut Tiongkok, serta beberapa wilayah di Tiongkok Tengah. Hampir 200 negara telah menandatangani kesepakatan beralih dari bahan bakar fosil pada pertemuan iklim COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab. Presiden KTT menyebutnya sebagai kesepakatan bersejarah, meski tak semua negara puas. Selengkapnya laporan jurnalis VOA Rio Tuasikal. Pada akhir KTT Iklim COP28 di Dubai, 198 negara termasuk Indonesia menyetujui sebuah kesepakatan akhir. Untuk pertama kalinya, kesepakatan ini menyerukan kepada semua negara untuk beralih dari bahan bakar fosil yang merupakan penyumbang utama perubahan iklim. It is a balanced plan that tackles emissions, bridges the gap on adaptation, reimagines global finance, and delivers on loss and damage. Lebih dari 100 negara telah melobi untuk mencantumkan bahasa yang lebih tegas untuk sepenuhnya menghapus bahan bakar fosil. Namun, negara-negara penghasil minyak yang dipimpin oleh Arab Saudi berargumen bahwa dunia dapat mengurangi emisi tanpa menghindari bahan bakar tertentu, seperti minyak atau batu bara. Hal ini memicu kritik dari beberapa delegasi. On the one hand, this is a good sign and signal that the world is finally dealing with fossil fuels after almost 3 decades of refusing to deal with it. But on the other hand, the new text includes cavernous loopholes that will allow for the oil and gas industry to continue. Hal ini termasuk penggunaan teknologi yang disebut penangkap dan penyimpan karbon atau carbon capture and storage. Teknologi carbon capture and storage berupaya menangkap karbon dari udara dan menyimpannya di dalam tanah sehingga karbon tidak mengganggu iklim. Perusahaan-perusahaan minyak raksasa Amerika Serikat seperti ExxonMobil dan Chevron kini tengah menelusuri rencana investasi bernilai jutaan dolar bersama dengan Pertamina untuk membangun teknologi ini di Indonesia. Meski begitu, teknologi ini dianggap tidak menyelesaikan akar masalah dan belum terbukti efektivitasnya, menurut Yobel Putra yang juga mengikuti COP28 di Dubai. Lu distract dengan ngomongin yang lain dalam konteks oil and gas, dan sektor sampah juga ngomongin carbon capture misalnya. Oh yeah, we can abate stuff using carbon capture,
teknologi yang kita tahu mahal banget dan kita nggak bisa bayar sebagai negara berkembang. Dan itu unproven gitu. Pengamat memperingatkan supaya Indonesia tidak termakan proyek hijau palsu dan harus fokus pada peta jalan net zero 2050 yang telah didukung bukti ilmiah. Aturan net zero 2050 sudah tegas bahwa fossil fuel harus di phase down dan di phase out. Sudah tidak ada lagi PLTU batubara baru. Jadi jika bisa dimulai dari pathway net zero 2050 ini sebenarnya. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi dari dalam negeri, diantaranya dari 3 calon wakil presiden yang mengaku siap ikut debat Cawapres 22 Desember nanti. Sejumlah persiapan dilakukan untuk saling adu gagasan. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Wah, gokil, keren cuy. Kan minumnya just cincau. Butiran granulanya langsung larut. Ademnya gokil. Rasain adem cincaunya. Just Juice rasa cincau. Gokil segernya. Ademnya bikin seru. Dari Wings Food. Wow, kirain po taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R.
Hari ini calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Bekasi, Jawa Barat. Anies menghadiri diskusi santai disabilitas se-Jabodetabek yang digelar di Islamic Center Bekasi. Memasuki hari ke-18 masa kampanye, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkeliling di Bekasi dan DKI Jakarta. Pada pukul 10 pagi, Anies menghadiri diskusi santai disabilitas se-Jabodetabek yang digelar di Islamic Center Bekasi. Selanjutnya mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan menghadiri acara refleksi menyambut Natal dan Tahun Baru di Gedung Nusantara 4, Komplek DPR MPR Senayan, Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam agenda kampanye Kamis kemarin membuka turnamen sepak bola Nusantara Open 2023 di Kompleks Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa Cilengsi. Dalam kesempatan itu hadir pula Menpora Dito Aryo Tejo, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pelatih sepak bola Indra Syafri dan Sinteyong, serta tokoh sepak bola lain. Prabowo berharap turnamen ini jadi ajang untuk memajukan sepak bola Indonesia di masa yang akan datang. Selanjutnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga memaksimalkan masa kampanye dengan berkeliling Karawang dan Bekasi, Jawa Barat. Ganjar bertemu dengan para relawan dan melakukan senam bersama. Ganjar mengunjungi Karawang sejak pagi hari dengan menghadiri senam Sicita dan menemui para relawan di lapangan bola Dusun Jenebin, Desa Purwadana, Teluk Jambe Timur, Karawang. Bukan hanya itu, Ganjar dan rombongan juga mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno di Rengas Dengklok. Kemudian, Capres nomor urut 3 akan sholat Jumat di Masjid Agung Syekh Kuro di alun-alun selatan barat Karawang, Kulon. Menurut rencana, Ganjar nanti malam akan makan malam bersama milenial dan Gen Z di Matea Social Space Bekasi. Debat pertama calon presiden usai pada Selasa malam 3 hari lalu. Namun demikian, di Jagat Maya, sindiran pengusung Capres masih terjadi, termasuk dalam pembahasan soal oposisi. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar jelang debat Cawapres pada 22 Desember memilih menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Muhaimin akan berada di Tanah Suci hingga 17 Desember nanti. Sebelum umroh, Caimin mendoakan pemilu berjalan lancar, damai, dan aman. Semoga bangsa kita senantiasa damai, sehat, bahagia selalu. Moga-moga pemilu berjalan aman, lancar, damai. Amin, menang. Amin. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap menghadapi debat Cawapres Jumat 22 Desember mendatang. Gibran hanya menjawab singkat saat ditanya persiapannya menjalani debat Cawapres dengan tema ekonomi. Gibran hanya menegaskan sudah siap menghadapi debat Cawapres. Kalau persiapan debat besok, Mas, apakah ada persiapan khusus? Mengingatkan besok lawannya kan senior-senior juga. Nanti disiapkan ya. Makasih ya. Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi debat Cawapres. Mahfud mengklaim ia sudah terbiasa debat sejak menjadi dosen. Kalau menurut saya debat itu tidak perlu persiapan. Persiapan apa kan pertanyaannya tertutup. Nanti saya siap apa, nanti pertanyaannya lain. Saya kan udah 30 tahun jadi dosen, sudah biasa berdebat lah, tidak usah persiapan. Pasca debat perdana Capres Selasa kemarin, Ketua KPU RI Hashim Asyari menyebut akan mengumpulkan tim pemenangan masing-masing paslon untuk mengevaluasi jalannya debat. KPU RI akan mengevaluasi keseluruhan debat, mulai dari konsep, format debat, batas waktu, termasuk sikap Cawapres saat mendampingi dalam memberikan dukungan. Ketika ditanya terkait meja kursi ataupun podium yang digunakan calon saat debat, KPU menyebut itu tak menjadi hal penting. Lebih baik fokus pada tema dan kemampuan paslon untuk menyampaikan gagasan. KPU akan menjadi pasangan calon mengevaluasi debat pertama. Debat atau ada mejanya? Yang penting ada debatnya kan. Saya kira gitu, ada meja nggak ada meja. KPU telah menetapkan jadwal debat Pilpres 2024. Debat digelar sebanyak 5 kali, terdiri dari 3 kali debat Capres dan 2 kali untuk Cawapres. Debat perdana Cawapres akan digelar pada 22 Desember mendatang. Tema yang akan dibahas meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan,
Kompas TV. Itu tadi saudara informasi soal kesiapan ketiga cawapres menghadapi debat yang akan digelar nanti, debat kedua pada 22 Desember 2023. Kita akan jeda sejenak saudara, nanti kita akan kembali dengan informasi sebuah truk bermuatan gulungan kertas terbakar di ruas jalan tol dalam kota Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Usai jeda kami akan kembali. Saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Coba yuk. Oh, batuk. Oh, OB Herbal aja. OB Herbal, cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Bumbu kaldu sedap baru, standar baru, masak enak. Ini bumbu kaldu first class taste. Dari rempah pilihan berkualitas dan daging asli. Melalui proses slow cook, hasilkan kaldu keemasan. Rasa kaldunya ngangenin. Ini bumbu kaldu andalanku. Masak enak, jadi effortless. Enak. Sedap. Mantap. Nambah lagi, semua approve. Chef approve, bumbu kaldu sedap. Masakan sedap setiap hari. Beli 2, ekstra 1 dari Wingfood. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua serap. Sebuah truk trailer bermuatan gulungan kertas terbakar di ruas jalan tol dalam kota Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kecelakaan terjadi diduga karena pengemudi memaksa menjalankan truk saat truk mengalami pecah ban. Api dengan cepat membakar truk trailer bermuatan gulungan kertas di atas ruas jalan tol dalam kota Jumat pagi. Muatan truk yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar ditambah kencangnya angin membuat api dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat mengerahkan 5 mobil pemadam kebakaran. Pemadaman akhirnya bisa diselesaikan selama setengah jam setelah petugas pemadam menggunakan cairan busa untuk memadamkan api. Terima berita tadi jam 6. Kronologis kejadian supirnya itu ban pecah yang mobil tronton yang berisikan gulungan kertas. Jadi dipaksakan jalan dan terjadi gesekan panas dan menimbulkan api yang menyebabkan kebakaran di gulungan kertas itu sendiri. Kami tutup Kompas Siang pada hari ini. Saya Francisco Don Asiano. Dan saya Pascalis Siswari. Berterima kasih. Sampai jumpa.
Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Rajut Keragaman dengan semangat Natal bersama program-program istimewa Kompas TV. Just for Laughs Gags, Minggu 24 Desember pukul 8:30 pagi, Senin 25 Desember pukul 9:30 pagi. Suci Barbar Show, spesial Natal, Minggu 24 Desember pukul 10 malam. Sapa Indonesia Pagi, spesial Natal, Senin 25 Desember pukul 7 pagi. Damai Indonesia dalam sukacita Natal di Kompas TV. Halo, selamat siang saudara, apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali Sapa Indonesia Siang menyapa Anda dengan sejumlah informasi pilihan bersama saya Yan Rahman. Ada apa saja di siang hari ini, kita langsung lihat. Ini dia informasi yang pertama, ada dari Malang, Jawa Timur, di mana seorang pria menyiram air keras ke mantan istrinya yang ia temui berboncengan dengan pria lain. Akibatnya korban mengalami luka bakar di tubuhnya. Polisi pun menangkap pelaku dalam waktu kurang dari 12 jam. Kita ke informasi berikutnya, ini ada pemilu yang membawa berkah tersendiri bagi sejumlah warga di Kabupaten Jembrana, Bali. Warga yang tidak memiliki pekerjaan kini dipekerjakan sebagai perakit kotak suara yang akan digunakan pada pemilu tahun 2024 mendatang. Ini berkah dan juga rezeki bagi warga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, kini memiliki penghasilan tersendiri. Kita lihat selanjutnya ada informasi kuliner. Nah ini dia, ini mengenai sajian kuliner khas dari Kulon Progo, Yogyakarta, yaitu sego tiple atau nasi dengan campuran santan dan botok dengan isian sarang tawon. Makanan ini sudah ada secara turun-temurun yang terus diperkenalkan agar lestari. 3 informasi ini dan sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Sapa Indonesia Siang selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama kami awali dari seorang pria pensiunan aparatur sipil negara di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang ditangkap unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang karena memperkosa seorang remaja di bawah umur. Dari keterangan pelaku kepada polisi, ia telah melakukan aksinya sebanyak 4 kali. Pelaku berinisial JP tertunduk lesu saat digiring ke unit PPA Satreskrim Polresta Deli Serdang. JP melakukan kekerasan seksual terhadap seorang remaja berinisial RH berumur 17 tahun. Perbuatannya terungkap saat pelaku melihat korban pulang sekolah dengan berjalan kaki. Pelaku yang melintas mengendarai mobil lalu membujuk korban untuk diantar pulang ke rumah. Berdua di dalam mobil, niat pelaku timbul untuk menyetubuhi korban. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku telah melancarkan aksinya sebanyak 4 kali. Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang mengatakan telah mengumpulkan bukti-bukti dan hasil visum korban. Logis kejadian saat korban ingin kembali ke kediaman atau ke rumahnya setelah pulang dari sekolah, kemudian dilihat oleh pelaku, kemudian pelaku menawarkan kepada korban untuk pulang, untuk mengantar korban pulang ke rumahnya. Setelah itu pelaku memberhentikan mobil ataupun kendaraan pelaku di sebuah pinggir jalan yang sepi. Kemudian pelaku melakukan aksi bejatnya di tepi jalan tersebut di dalam kendaraan pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara itu di Malang, Jawa Timur, seorang pria menyiram air keras ke mantan istrinya yang ia temui berboncengan dengan pria lain. Akibatnya, korban mengalami luka bakar di tubuhnya. Polisi pun menangkap pelaku dalam waktu kurang dari 12 jam. Peristiwa penyiraman air keras ini dilakukan oleh Ari Wijayanto, warga Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku ditangkap unit Reskrim Polsek Pakis bersama Polres Malang di rumahnya di Sidoarjo setelah menyiram mantan istrinya dengan air keras pada Selasa lalu.
Kejadian ini bermula saat korban bersama teman prianya berboncengan sepeda motor dari Pakis ke Tumpang. Saat berada di jalan, korban merasa dibuntuti dan tiba-tiba pelaku yang mengendarai sepeda motor menyiramkan air keras kepada korban. Akibat air keras ini, korban mengalami luka bakar 18% di wajah, tangan, dada hingga perut. Tidak berselang lama, pelaku penyiraman berhasil diamankan. Dari keterangan pelaku kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati karena telah diceraikan secara sepihak oleh korban. Di mana TKP-nya ini di Jalan Raya Bunut Wetan, Desa Bunut Wetan, terjadilah penyiraman air keras tersebut yang dilakukan oleh tersangka yang alhamdulillah berhasil kita amankan dalam kurun waktu kurang dari 12 jam atas kerjasama unit Reskrim Polsek Pakis bersama-sama dengan Satreskrim Polres Malang. Kita amankan di Sidoarjo. Ternyata tersangka atas nama Ari Wijayanto ini masih memiliki hubungan, yaitu mantan suami dengan korban. Motif perbuatan sampai saat ini didalami, motifnya adalah motif sakit hati, dendam, atau sedikit asmara ada di situ juga. Kini tersangka ditahan di Mapolsek Pakis, Malang, Jawa Timur bersama sejumlah barang bukti. Pelaku diancam pidana hukuman 8 tahun penjara karena melanggar pasal 354 KUHP tentang penganiayaan. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Dari Malang kita beralih ke Medan, Saudara, di mana Polda Sumatera Utara memastikan 5 jasad yang berada di lantai 15 gedung Universitas Prima Indonesia ini bukan merupakan jasad kasus kriminal. Meski demikian, beredar rekaman CCTV yang memperlihatkan bak biru yang sebelumnya diduga merupakan tempat penyimpanan 2 jenazah yang diangkut oleh sebuah pick-up keluar dari lingkungan kampus. Dalam video yang beredar di media sosial, rekam sebuah mobil pick-up melaju keluar dari dalam gedung Universitas Prima Indonesia dengan mengangkut bak biru berukuran besar. Bak biru ini diduga merupakan tempat penyimpanan 2 jenazah di lantai 9 kampus yang sebelumnya direkam dan viral. Polda Sumatera Utara pun telah melihat rekaman CCTV dan tengah menyelidiki kebenarannya. Pertanyaan apakah 2 jasad manusia yang awalnya ditemukan di lantai 9 Universitas Prima Indonesia sudah ditemukan atau tidak? Polisi bilang jika pihaknya masih melakukan penyelidikan, termasuk dugaan penghilangan barang bukti oleh kampus. 2 jenazah yang viral itu sempat dibawa pakai pickup gimana? Informasinya dari sisi yang CCTV yang beredar itu katanya dibawa Pak pakai mobil box. Itu seperti apa Pak? Apakah box penyelidikan itu dari penyelidikan. Nah, tentu kita akan menggarisbawahi dulu bahwa kembali bahwa Kartivar ini adalah untuk keperluan pembelajaran. Pak, intinya yang di lantai 9 itu memang kadaver juga Pak? Atau seperti apa Pak? Ada perkara sumbernya legal. Jika 2 jenazah di lantai 9 masih belum jelas keberadaan dan penggunaannya, 5 jenazah lain yang ditemukan polisi di lantai 15 Universitas Prima Indonesia dipastikan adalah kadaver atau jasad yang biasa digunakan untuk praktikum anatomi mahasiswa Fakultas Kedokteran. Kelima jenazah yang ditemukan di Universitas Prima Indonesia sudah ada sejak tahun 2008. Kelima jenazah ini pun memiliki dokumen yang legal. Kadaver itu adalah untuk keperluan praktek kedokteran. Jadi mohon masyarakat agar paham, kadaver itu sudah ada sejak tahun 2008. Sudah ada di Unpri. Menyikapi simpang siurnya soal jumlah, penggunaan, dan keberadaan jenazah yang ditemukan di gedung Universitas Prima Indonesia, Komisi E DPRD Sumatera Utara berencana melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak kampus dan polisi. DPRD Sumut berharap pertemuan ini bisa menjadi titik terang dan bahan evaluasi bagi dunia pendidikan di Sumatera Utara. Harus ada penegakan etika gitu terhadap kadaver ini gitu. Jadi kita meminta kepada pihak kampus apakah kadaver sama ini sudah tempatnya proper apa tidak, begitu loh. Terus yang kedua, apakah dibenarkan itu dipublish seperti itu. Nah yang ketiga juga kita minta kepada Kementerian Pendidikan SOP terhadap kadaver ini seperti apa gitu loh. Jangan sampai kadaver ini dilakukan secara tidak beretika, dugaan kita begitu. Sebelumnya, heboh video yang memperlihatkan 2 jenazah dalam bak biru di lantai 9 Unpri. Sejumlah mahasiswa sempat mengklarifikasi bahwa yang ditemukan adalah boneka manekin.
Kemudian diralat oleh pihak kampus bahwa yang ada di dalam bak adalah jenazah kadaver untuk kepentingan praktikum. Namun hingga kini, kasus ini masih belum terang benderang karena muncul pertanyaan, apakah jasad yang berada di lantai 15 yang ditemukan polisi sama dengan jasad yang terekam di lantai 9? Ini jadi pekerjaan rumah polisi untuk menguaknya. Tim Liputan, Kompas TV. 909. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sebanyak 3 ruang kelas SD Negeri 1 Karanglangu, Grobogan, Jawa Tengah rusak berat. Namun, karena tidak ada ruangan lain untuk belajar, mereka pun terpaksa tetap menggunakan kelas yang rusak untuk kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar di ruang kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 tetap dilakukan. Meski kondisi ruang kelas di SD Negeri 1 Karanglangu, Grobogan, Jawa Tengah masuk kategori tidak layak karena atap sekolah yang rusak berat. Kerusakan rata-rata pada bagian atap genting dan plafon banyak yang sudah jebol. Saat musim penghujan seperti sekarang ini, kondisi ruang kelas sering bocor dan penuh dengan air hujan. Para siswa dan guru pun mengaku tidak nyaman dengan kondisi ruang kelas yang mereka tempati untuk kegiatan belajar mengajar. Karena kondisi ruang kelas yang rusak tersebut, seringkali kegiatan belajar harus dilakukan di luar kelas karena keterbatasan ruangan. Kadang-kadang sering di luar belajar sama anak-anak, soalnya kondisi ruang kelas itu kalau bocor pasti otomatis baunya tidak enak, juga samping-sampingnya jadi basah. Gitu ya. Nanti kalau musim penghujan bocor semua. Iya, samping sana sana untuk kelasnya di sana. Pihak sekolah tentu saja sangat khawatir jika atap ruang sewaktu roboh diterjang angin kencang. Namun pihaknya belum bisa berbuat. Karena laporan kerusakan yang sempat Smooth, lebih segar. Le Mineral tetesnya mengandung seimbang. Fakta, kami juga memproduksi produk konsumen, nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah jadi market leader, dan Posken juga memiliki belasan produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu Malaysia dan Malaysia, Thailand, Filipina menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated aplikasi 2.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Gatal karena jamur ikut air, mati betul dengan Fumida. Fumida, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan di lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Maafin aku ya, aku buru buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja.
Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Mereka adalah perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Saudara, ada informasi dari seorang kakek warga Pampang 5, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang digigit buaya saat mencari sayur di rawa-rawa sekitar sungai. Akibat gigitan buaya, kakek mengalami luka di betis dan juga mendapatkan 25 jahitan. Kami terpaksa mengaburkan gambar demi kenyamanan Anda menonton karena terdapat unsur kengerian. Dari video amatir warga, seorang kakek bernama Sam Daeng Satuang, warga Pampang 5, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengalami luka di betisnya usai digigit buaya. Peristiwa ini pun sempat membuat geger pihak keluarga dan membawa kakek ke rumah sakit Ibnu Sina. Akibat gigitan buaya ini, korban harus mendapat 25 jahitan di betis kanannya. Adapun kejadian ini bermula saat sang kakek bersama istri dan cucunya mencari sayur di Sungai Lakang. Saat memetik sayur di sebuah rawa-rawa, buaya berukuran 30 cm tiba-tiba muncul dari sebuah lubang dan langsung menggigit kakinya. Usai menggigit, buaya tersebut kembali turun ke lubang. Jadi kujanjanya buaya lari na naon, nampak kusingkan kalipong. Amat tapul nga nung ang kinigibangkay ko na ikiki sa larakko. Kuang kikinay, silang laki man na naikam anjoy. Tanpa wala ko ano ron tiyan si bali ni nakukuga. Wala ni po kukik sa larakko na pong paroko. Pak, Pak, itu buayanya besar atau bagaimana kita lihat, Pak? Sekitar 30 Sementara itu, menurut Ketua RT 2, lokasi Sungai Lakang diketahui banyak terdapat buaya. Ia pun sudah mengingatkan warga untuk berhati-hati jika beraktivitas di sekitar sungai. Memang saya sudah sampaikan sama warga hati-hati dengan buaya. Karena buaya ini makin hari makin tahu makin bertambah. Dan jangan sampai ada korban. Nah, sekarang kan sudah ada korban ini, walaupun korbannya luka di kaki, digigit. Jadi perlu antisipasi. Perlu antisipasi. Kita juga sampaikan sama warga hati-hati.
Dan juga kalau bisa pemerintah itu bagaimana bisa menanggulangi, mengurangi atau mengusir atau bagaimana caranya, jangan sampai ada korban atau yang meninggal. Keluarga korban berharap ke depan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Selatan untuk turun ke lokasi agar menangkap buaya yang membahayakan warga. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi selanjutnya datang dari pemerintah Kecamatan Siau Barat bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepulauan Sitaro melaksanakan perekaman KTP elektronik bagi orang dengan gangguan kejiwaan. Rekaman dilakukan dengan cara jemput bola atau mendatangi langsung ke rumah-rumah. Camat Siau Barat bersama perangkat Kelurahan Paseng dan staf dari Dinas Dukcapil Kepulauan Sitaro mengunjungi salah satu warga. Seorang perempuan berusia 51 tahun yang masuk kategori orang dengan gangguan jiwa di Kelurahan Paseng. Menurut Camat Siau Barat, upaya ini merupakan salah satu inisiatif untuk membantu para ODGJ, khususnya dalam hal administrasi kependudukan dan untuk pelayanan kesehatan. Nantinya setelah perekaman IKTP ini, warga akan dibantu diupayakan untuk masuk dan terdata di BPJS Kesehatan dan memudahkan keluarga mereka jika membutuhkan pelayanan kesehatan. Kita memastikan hak atas pelayanan kesehatan karena seperti yang kita tahu, jika kita menuju ke pelayanan kesehatan yang persyaratan utama adalah dokumen keindependen sipil atau KTP. Nah, semoga target kita di tahun ini, di akhir-akhir hari-hari kerja sebelum libur di Desember ini kita bisa menuntaskan. Jadi untuk Kecamatan Siau Barat, total ada 31 warga terdata. Namun 15 diantaranya sudah memiliki IKTP dan tersisa 15 lagi yang menjadi target perekaman hingga Desember 2023. Jufri Kasumbala, Kompas TV, Sitaro, Sulawesi Utara. Nah, kalau yang satu ini ada pemilu yang membawa berkah tersendiri bagi sejumlah warga di Kabupaten Jembrana, Bali. Warga yang tidak memiliki pekerjaan dipekerjakan sebagai perakit kotak suara yang akan digunakan pada pemilu tahun 2024 mendatang. Pemilu tidak hanya sebagai ajang mencari simpati masyarakat untuk mendapatkan suara, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi mereka yang tidak. Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, nggak panas dalam lagi. Adem Sari. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Jalan yuk.
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Benteng, kompak terus mentangkan raga. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Menangkan raga. Untuk Indonesia juara. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Wah, pulsa mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Pulsa mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Saudara, tidak hanya dikenal sebagai daerah pariwisata, Kabupaten Kulon Progo juga memiliki aneka kuliner tradisional yang patut dicoba, yaitu sajian nasi tiplek. Nasi dengan campuran santan dan botox dengan isian sarang tawon ini merupakan makanan turun-temurun yang terus diperkenalkan agar lestari. Sego atau nasi tiplek dengan isian botok sarang tawon menjadi sajian khas di kawasan wisata Segaji, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sego tiplek ini sudah ada sejak lama dan jadi makanan turun-temurun di wilayah ini. Kuliner yang mulai dilupakan ini pun kembali diangkat di kedai Sundul Langit di kawasan wisata Segaji ini dan menjadi menu unggulan bagi wisatawan. Untuk melengkapi rasa dan sajian, pengelola juga menawarkan botok sarang tawon sebagai menu pendamping. Sesuai namanya, botok ini benar-benar mengandung sarang lebah sebagai bahan utamanya. Sarang yang dipilih adalah sarang dari jenis lebah madu yang memang banyak ditemui dan telah dikembangbiakan oleh warga setempat secara turun-temurun. Pembuatan botok sarang tawon sendiri terbilang cukup mudah. Bahan yang dibutuhkan meliputi sarang tawon, bawang merah, bawang putih, garam, serta parutan kelapa. Proses pembuatannya dimulai dengan mencincang sarang tawon menjadi ukuran yang kecil. Selanjutnya dicampur dengan bumbu yang telah ditumbuk hingga halus. Setelah itu dibungkus menggunakan daun pisang, lalu dikukus. Sedangkan untuk warna didominasi warna merah, putih, dan kuning. Sebab tema yang diangkat yakni Tionghoa dalam keindonesiaan. Kenapa kresek? Karena mungkin kalau kita tahu anak arsitek itu kerjanya begadang-begadang, banyak bawa kertas besar, terus dimasukin kresek kan mungkin belajar dari mana, penggaris, apa segala macam berang besar-besar itu pakai kresek. Nah, kertasnya dikumpulin buat tugas, kreseknya ditinggal sama mereka. Nah, saya melihat kok banyak kresek ya. Nah, kalau orang Tionghoa itu pasang kain merah gitu, pasang kain merah, lalu di ujungnya kan selalu ada kayak pom-pomnya gitu ya, kayak kain yang dibentuk seperti bunga gitu, bunga mawar. Nah, saya terbayang itu gitu loh, untuk apa ya, satu simbol kebahagiaan. Keunikan pohon Natal ini mampu menarik perhatian mahasiswa yang lalu lalang, bahkan tidak jarang mereka bersuah foto.
baru tahu kalau misalnya itu ada kresek-kreseknya Bu Natalnya. Kreatif banget sih. Iya, terbuat dari kresek kayak berarti apa ya? Inovasi yang baru gitu. Ya keren banget sih bisa lihat pohon Natal kayak gini ya.